Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percaya. Selamat datang di LKP Salon Kristen. Selamat berkumpul di kami hari ini. Kita melakukan penyelidikan calon peserta kursus tata kecantikan rambut pada LKP Salon Kristen. Selamat siang semua peserta. Hari ini kita mengadakan proses seleksi sama wawancara untuk pegawai 2021 untuk tata kecantikan rambut. Tertarik untuk mengikuti kursus tata kecantikan rambut. Selain karena hobi, kita juga pengen berusaha supaya bisa melakukan usaha dalam bidang apa? Dalam bidang melengkapi, memang tak banyak satunya 4 subtopik, ya kan? Pertama tentang kepribadian seorang wirausaha atau wirausaha. Inilah calon peserta yang mengikuti seleksi tahap 12 hari ini. Kita bagaimana kita membuat resolusi dan revolusi sikap kita, ya. Kemudian kita juga harus belajar apa sih perbedaan dari menjadi seorang pengusaha, ya, pelaku usaha dan pegawai. Dan yang terakhir itu etika bisnis dan integritas dalam menjalankan usaha. Nah ini karena beliau saya izin, ya. Percayalah, kita melegenda di sana, pilih masa depan. Atau bisa juga karena ada diberikan tadi ketua panitia, saya lupa sebut ketua panitia kan, yang saya hormati di ketua panitia, lupa kan, seumur juga deh. Ibu ketua tadi bilang setelah kursus ini akan diberikan peralatan sebagai modal kerja. Betul kalau diberikan peralatan, kalau kasih doi, sambil dibeli alat tapi dibeli lain. Nah, ada sekalian yang saya hormati, untuk 10 LKP yang dapat program ini, saya ucapkan selamat. Ini LKP yang hebat karena lolos seleksi dari seluruh Indonesia, dan karena mereka lolos maka adik-adik ini bisa mendapat ruang untuk kursus. Bayar atau tidak? Ya. Ulang, bayar atau tidak? Iya. Free kok? Syukur. Nah, kalau naik kursus-kursus ini kan kalau normalnya kan bayar. Kalau yang punya LKP itu siapa ya? Itu kalau misalnya tanpa program ini orang ikut sampai dengan dapat. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah. Baik, selamat pagi anak-anak
selamat semua pada PKW tahun 2021. Kali ini kita akan belajar menyangkut teknik pewarnaan, dan teknik pewarnaan ini akan disampaikan oleh Kak Angel dari tim Yopi Salon, dan nanti sebentar Kak Angel akan menjelaskan bagaimana teknik pewarnaan yang sedang tren. Jadi tren di akhir tahun 2021 memasuki tahun 2022. Pada Kak Angel, sepatu selanjutnya saya berikan. Ya, terima kasih. Digemari dengan abu rainbow atau pikupu 1-2 warna masih digemari. Untuk balayek itu kita namakan balayek, dia itu teknik. Sebenarnya bukan nama colornya, tapi nama tekniknya namanya balayek. Nah, balayek biasa kebanyakan tuh untuk blonde. Misalnya untuk orang yang kulit putih lebih masuk, untuk orang yang kulit yang agak ya sama matang kebanyakan pakai pikupu. Kalau pakai yang balayek kurang masuk. Nah, kalau untuk teknik pewarnaan balayek itu lebih ke kayak seperti highlight, tapi dia teknik penyasakan juga. Jadi lebih jelasnya biasanya di praktek aja baru bisa tahu. Kan untuk pemakaian bleaching tidak boleh langsung masuk ke 12% kalau untuk mau naik terang. Lihat, memang lebih penting tuh tahu dulu dasar warnanya seperti apa. Kalau pernah toning itu yang paling susah. Kalau pernah diwarnain lebih gampang. Tidak boleh langsung masuk 12%. Ya. Kak bisa ulang kok Kak. Nanti kan ada videonya saya kasih, tapi kalian coba ya. Nanti gambarin nanti ibu yang mungkin. Disasar seperti itu sedikit. Ini proses bleaching ya. Untuk pengambilan tidak boleh terlalu tebal karena bleaching tidak akan masuk sempurna, nanti belang semua. Iya Kak. Kalau sudah sampai bleaching kedua belum naik juga, ada teknik namanya cleansing. Ya, campuran bleaching, shampoo dengan peroksida 12%. Itu langsung pemakaiannya di tempat keramas. Dia hanya berfungsi untuk menaikkan level aja. Jadi cuci pakai itu dibiarkan selama 30 menit. Setelah 30 atau 20 menit dia sudah tidak berfungsi lagi. Dia hanya untuk menaikkan level saja. Untuk ini sekitar di level 6. Sudah naik 7. Level Mau naik 7 8. ya, mau naik 8.
Untuk rambut yang pernah diwarnai dibiarkan kurang dari setengah jam ya untuk Paling bleaching. kurang setengah jam, paling kurang 20. Paling kurang 20 sampai 25 menit, paling lama setengah jam Iya. untuk rambut yang pernah diwarnai. Ini tujuannya apa, Kak? Dia Sengaja untuk menggradasi. membuat gradasi ya, jadi dikasih Kalau bleaching. gradasi kan, kalau gradasi dia dari gelap naik ke terang, baru satu-satunya ada Iya. terang. Jadi digradasi ya. Kita oleskan bleaching pada beberapa bagian rambut untuk mendapatkan gradasi warna. Proses pengecekan kedua kali, kita lihat Udah mau naik level 9. sudah masuk level 9 ini. Yang ini juga. Ini juga hampir masuk level 9. Sekarang proses pembilasan warna yang tadi diaplikasikan. Setelah 30 menit kita bilas. Sekarang kita aplikasikan bahan cleansingnya. Tujuannya untuk supaya menaikkan level warnanya ya, Kak ya. Tapi harus diingat jangan sampai kena kulit kepala. Nah, ini cleansingnya. Ada koperasi di mana-mana, lembaga pembiayaan banyak, ya. Jadi untuk urusan permodalan tidak usah dikhawatirkan untuk urusan ke depan. Untuk pinjaman online marak, ya. Tapi saya ingatkan jangan sekali-sekali, boleh dimanfaatkan tapi hati-hati ya, pinjaman online 21 tahun atau sudah menikah yang bisa sudah mengakses, karena secara hukum umur 21 sudah dianggap cakap untuk bertindak secara hukum ya. Nah, nanti soal berapanya itu sesuai dengan kebutuhan, kemampuannya mbak-mbaknya berapa, nyamannya seperti apa ya. Jadi selama mbaknya ini bisa menunjukkan bahwa oh saya bisa dipercaya, saya punya usaha ini, saya punya penghasilan 1 bulan sekian, nah, sehingga untuk pengembangan usaha saya harus butuh sekian untuk bisa saya lari lebih kencang ya. Jadi prinsipnya jangan pernah takut atau merasa susah untuk mengakses dunia perbankan. Selama bank pemerintah masih ada, manfaatkan ya. Kadang-kadang hanya orang ingin proses pinjam itu cepat, Pak, syaratnya nggak bertele-tele, saya pinjam dari koperasi harian. Nama saya tadi Ibu Mary sudah perkenalkan, jadi silakan dipanggil dengan Ira. Saya pelaku usaha mungkin sama seperti adik-adik juga yang saya yakin di sini karena pengen belajar hal-hal yang luar biasa ya. Dan tahun ini ya, beberapa bulan yang lalu saya memang sempat dikasih kesempatan sama Ibu Mary untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman sini, dan saya rasa itu pengalaman yang bagi saya juga sangat luar biasa. Dan mungkin nanti tapi saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Artinya teman-teman memang sudah dipilih ya. Dari sekian banyak orang di Kota Kupang ini, kita bersyukur beruntung dapat kesempatan untuk belajar dengan cuma-cuma ya Bu Mary ya, di sini ya. Nah, saya pengen sampaikan bahwa saya udah 7 tahun di dunia wirausaha di Kota Kupang. Ibu Mary bahkan lebih lama lagi. Saya hanya pengen bagikan harapan ke adik-adik bahwa kalau kita lihat, teman-teman mungkin lihat ya, saat ini di radio, di TV, di koran, semua bicara UKM, belum tidak? Ya, jadi kesempatan itu dan memang perhatian pemerintah ini lagi gila-gilaan untuk tanda kutip ya, gila-gilaan untuk pelaku usahanya lagi sangat besar. Artinya bahwa kalau kita mau berusaha, teman-teman jangan takut. Asal kita mulai, nanti banyak sekali gayung yang Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat
setiap hati yang condong pada mimpi. Tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita berlegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Punya 4 subtopik, ya kan? Pertama tentang kepribadian seorang wirausaha atau wirausahawati, ya saya panggil, karena semuanya cewek nih kan. Kedua, kita akan bagaimana membangun motivasi sukses. Itu bagian kedua dari pelajaran ketiga kita. Kemudian yang bagian ketiga adalah kita bagaimana kita membuat resolusi dan revolusi sikap kita. Ya. Kemudian kita juga belajar baik apa sih perbedaan dari menjadi seorang pengusaha, ya, pelaku usaha dan pegawai. Dan yang terakhir itu etika bisnis dan integritas dalam menjalankan usaha. Nah ini karena Bulir saya izin ya, kita melegenda di sana. Pilih itu dikhususkan bagi yang dulu belum bankable, ya. Artinya dari segi persyaratan, kalau dulu sebelum ada KUR itu belum layak dilayani dunia perbankan. Tapi dengan adanya kredit usaha rakyat ini merangsang sebenarnya adik-adik yang baru pemula, ya, untuk memanfaatkan fasilitas KUR kredit usaha rakyat ini dengan bunganya. solusinya kalau tetap ini kan pinjam nih kalau mau buka gitu, modal awal gitu, kira-kira kemana? Oh gini, memang dipersarankan itu usaha minimal sudah kisaran 6 bulan, ya. Tapi teman-teman bisa toleransinya gini.